Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Dr. Hasan Mukibat SE MSI AKCA dan Bapak Trisusilo Wahyu Aji SE MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Ekonomi dan teman-teman sekalian. Hari ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis regresi berganda dengan SPSS. Sebelumnya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Regina Olivia dengan 3 digit NIM terakhir 294 dan rekan saya. Saya Madina Alvita Syarani dengan NIM 047. Saya Reffi dan Diaksa dengan NIM terakhir 433. Oke, selanjutnya kita akan memulai di daftar isi. Jadi daftar yang akan kami bahas pada hari ini yaitu yang pertama ada pengertian regresi berganda, yang kedua ada pengertian SPSS, yang ketiga ada fungsi SPSS, yang keempat contoh regresi berganda, yang kelima langkah-langkah analisis data dengan SPSS, dan yang terakhir ada hasil dan pembahasan. Next. Oke, jadi yang pertama itu regresi linear berganda itu mungkin juga sudah pernah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya di kelompok 6. Jadi regresi linear berganda ini merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi regresi linear sederhana ini adalah metode analisis statistik untuk melihat pengaruh satu variabel independen atau X terhadap variabel dependen atau Y. Sedangkan jika regresi berganda itu adalah regresi yang digunakan untuk menganalisis pengaruh dua atau lebih variabel independen. Misalnya X1 dan X2 gitu terhadap satu variabel dependen atau variabel Y. Untuk persamaan regresi berganda yaitu sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 sampai seterusnya, di mana Y itu sebagai variabel yang dipengaruhi, A sebagai konstan, dan X itu sebagai variabel yang mempengaruhi. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian SPSS. Jadi SPSS atau Statistical Product and Service Solution yaitu adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis data, manipulasi data, dan membuat laporan. Jadi manfaat dari SPSS ini yaitu yang pertama adalah pengolahan data yang cepat dan akurat, di mana SPSS ini membantu penggunanya menghindari kesalahan perhitungan manual. Kemudian dapat dan kemudian yang kedua yaitu mampu menganalisis statistik yang luas, di mana di dalam SPSS ini tersedia beberapa fitur yang menyediakan hasil analisis berupa diagram, grafik, tabel, dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah memberikan kemudahan dalam mendokumentasikan laporan, di mana hasilnya itu nanti juga dapat membantu mengambil keputusan dan digunakan untuk mendukung kesimpulan dalam penelitian. Next. Selanjutnya di sini adalah ada contoh soal regresi berganda, di mana X1 itu adalah X1 yaitu motivasi dan X2-nya minat. Kemudian Y ini adalah prestasi. Jadi di sini kita akan contohnya akan melakukan uji T dan uji F, di mana uji T ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial atau sendiri yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Jadi uji T ini hanya salah satu variabel saja yang mempengaruhi. Misalnya kita akan menguji pengaruh motivasi terhadap prestasi. Sedangkan uji F itu bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat, yaitu Y. Contohnya itu kita akan menganalisis pengaruh X1 motivasi dan X2 yaitu minat terhadap Y. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mempraktekkan analisis eh, data di SPSS.
Oke, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya di sini teman-teman di data view bagian data view, teman-teman hanya perlu untuk mengisi angka-angka yang aku tandain ini. Nah, anggap aja yang res satu dan res satu ini tidak ada ya. Nah, selanjutnya kita coba ke variable view. Variable view ini untuk menamai label ataupun dari variabel yang kita ingin teliti. Contohnya aja seperti yang X1, X2, dan Y. Nah, selanjutnya di sini label name untuk tadi X1 itu motivasi, X2 itu minat, dan Y itu prestasi. Nah, untuk desimal di sini kita bisa apa ya, menentukan desimal itu seperti apa. Kalau aku tadi kan seperti ini, jadi desimal tidak ada. Coba kalau kita contoh ini jadi desimal satu. Nah, kalian teman-teman lihat yang motivasi X1. Jadi seperti ini. Nah, karena aku tidak mau ada desimal, jadi kita nolin aja. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis data tersebut itu menganalisis mengenai normalitas dan koefisien dan homodekisitas. Nah, selanjutnya teman-teman pencet nice aja, terus pencet regression and linear. Nah, teman-teman tampilannya pertama akan seperti ini dan seperti apa yang tadi dijelasin. Untuk case sendiri kita isi di dependent dan X1 dan X2 kita isi di independent. Karena kita pengen variable X ini itu dianalisis dengan variable Y. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal pencet plot. Nah, teman-teman bisa pilih ini spread. Teman-teman klik dulu satu kali, terus masukin di Y dan Resit ini kita masukin di X. Nah, karena kita juga ingin menganalisis normalitas dari data tersebut, ini kita checklist saja ya teman-teman yang normal ini. Nah, terus kalau teman-teman juga butuh histogram, tinggal di checklist juga. Selanjutnya continue. Teman-teman juga bisa pencet save ini untuk kita uji residualnya. Nah, di sini kita checklist nih. Nah, di sini juga predikat value kita checklist, selanjutnya continue dan teman-teman nanti pencet OK. Nah, setelah teman-teman pencet OK, nanti akan muncul angka ini. Oke. Nah, hasilnya ada di nanti teman-teman juga bakal keluar sendiri untuk hasilnya seperti ini nanti teman-teman. Nah, sekarang kita analisis dari pertama. Model summary itu kita nggak gunakan karena model summary itu cuma digunakan untuk memberikan informasi mengenai kekuatan model regresi dari variabel X ataupun variabel independen terhadap variabel Y ataupun independen ya. Nah, kita selanjutnya analisis di tabel ANOVA. ANOVA sendiri itu digunakan untuk menguji signifikan dari variabel yang ada secara keseluruhan apakah itu signifikan ataupun tidak. Nah, sebelumnya karena kita apa namanya ya p-value-nya itu apa ataupun nilai keyakinan adalah 0,05, maka kita bandingkan dengan nilai signifikan yang ada di sini. Nah, di sini kan 0,000 ya. Berarti kan secara tidak langsung pada tabel ANOVA ini 0,00 itu lebih kecil dibandingkan 0,05 ya. Nah, artinya adalah model regresi yang ada di variabel ini itu secara keseluruhan itu signifikan gitu. Nah, selanjutnya ada koefisien. Koefisien ini hampir sama kayak ANOVA, tapi koefisien ini untuk mengetahui atau menjelaskan kontribusi masing-masing variabel X terhadap variabel Y. Jadi, secara langsung koefisien ini menjelaskan secara masing-masing. Kayak tadi X1 motivasi, X2 minat. Sorry teman ini typo. Selanjutnya kita analisis seperti tabel ANOVA tadi, nilai keyakinan kita ada 0,05, maka pada X1 motivasi itu kan 3,47 itu kan lebih besar dibandingkan 0,05 ya. Nah, artinya eh, variabel motivasi itu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel prestasi. Nah, terbanding terbalik terhadap variabel X2 karena dia lebih kecil, maka secara keseluruhan variabel minat itu berpengaruh signifikan terhadap variabel prestasi.
Nah, selanjutnya, ini histogram yang tadi aku bilang. Nah, tapi aku bakal jelasin di ini. Ini tuh untuk mengetahui tabel pada apa ya, regresi residual. Nah, regresi residual ini itu menjelaskan untuk apa namanya? Menguji asumsi normalitas residual. Nah, di sini kan teman-teman lihat garisnya dan titik-titiknya ya. Nah, karena titik-titiknya itu mengikuti atau mendekati garis tersebut, garis ini nih, garis lancip yang serong ini, maka bisa kita artikan residual yang pada di variabel tersebut itu terdistribusi dengan normal. Tapi ketika garis ini lurus tetapi titik-titik ini tidak mendekati garis, maka variabel itu tidak memiliki distribusi yang normal. Nah, selanjutnya yang terakhir, scatter plot. Scatter plot ini bisa menguji untuk linearitas ataupun homodekesitas. Nah, di sini karena variabel scatter plot ini tidak apa ya, berbentuk itu secara acak ataupun tidak lengkung atau tidak membentuk suatu kurva, maka bisa kita simpulkan maka asumsi homoskedastisitas itu terpenuhi dan asumsi linearitas itu juga terpenuhi. Mungkin dari aku cukup, selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Oke, ini sebenarnya bentuknya penjelasan ulang. Di sini ada 3 hipotesis yang tadi diuji, yaitu yang pertama, terdapat pengaruh motivasi terhadap prestasi. Selanjutnya, terdapat pengaruh minat terhadap prestasi. Dan yang ketiga adalah terdapat pengaruh motivasi dan minat secara simultan terhadap prestasi. Di sini kita menggunakan tingkat kepercayaan 95% dengan A 0,05. Next. Selanjutnya pengujian hipotesis H1 dan H2 dengan uji T. Tadi sudah dijelaskan juga uji T jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau T hitung kurang dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jika signifikansi lebih dari 0,05, T hitung kurang dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Ini ada rumusnya untuk menghitung T tabel, yaitu T dalam kurung alfa per 2 N kurangi K kurangi 1. Jadi ketemu T 0,025,9. Ini dicari di tabel distribusi, maka hasilnya 2,262. Di sini bisa dilihat untuk pengujian hipotesis pertama, diketahui nilai signifikansi untuk variabel X1 terhadap Y adalah 0,347. Jadi di sini nilai signifikansi untuk motivasinya lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung 0,992 lebih kecil dari T tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak. Yang berarti tidak terdapat pengaruh variabel X1 terhadap Y. Selanjutnya untuk hipotesis untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,007. Artinya lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung lebih besar dari T tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 atau hipotesis yang kedua itu diterima. Jadi terdapat pengaruh antara X2 terhadap Y. Next. Jadi selanjutnya pengujian hipotesis H3 dengan uji F. Nah, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau F hitung lebih dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap secara simultan terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau F hitung kurang dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y.
Ini ada rumus untuk menghitung F tabel, yaitu K titik koma sama N min K. Nanti ketemu F 2,10, hasilnya 4,10. Selanjutnya, kita lihat pada output, ada tabel ANOVA. Diketahui nilai signifikansinya untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,00, lebih kecil dari 0,05. Dan F hitung sebesar 23,978 lebih besar dari F tabel yang dari 4,10. Sehingga disimpulkan bahwa tiga atau hipotesis yang ketiga diterima. Ada pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Next. Next. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Jadi ini berarti diketahui nilai R square sebesar 0,842. Jadi mengandung arti bahwa variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 84,2%. Next. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan analisis regresi berganda dengan SPSS. Untuk kelebihannya, yang pertama dapat mengukur pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat secara bersamaan. Jadi regresi berganda bisa digunakan saat ada lebih dari satu faktor yang ingin dianalisis. Yang kedua, mempermudah dalam melihat faktor mana yang paling dominan mempengaruhi variabel terikat. Jadi, kita bisa mengetahui faktor mana yang paling berpengaruh. Yang ketiga, di analisis ini mudah dijalankan di SPSS karena ada fiturnya lengkap serta otomatis. Namun, ada juga keterbatasannya, yaitu yang pertama hasil hanya valid jika asumsi regresi terpenuhi. Tadi ada uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, dan uji-uji yang lain. Yang kedua, tidak bisa menjelaskan hubungan sebab akibat secara pasti, hanya hubungan statistik yang berdasarkan data. Yang terakhir, sensitif terhadap data ekstrim dan data yang tidak lengkap. Next. Jadi kesimpulannya, regresi berganda ini digunakan untuk melihat pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Yang kedua, SPSS memudahkan proses analisis dengan output yang lengkap serta otomatis. Selanjutnya ada hasil-hasil yang penting dan perlu diperhatikan. Yang pertama ada R square, menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang kedua ada uji F, menunjukkan signifikansi model secara keseluruhan. Ketiga uji T, menunjukkan signifikansi masing-masing variabel bebas. Selanjutnya ada interpretasi hasil, itu sangat penting. Jadi tidak cukup hanya menjalankan analisis. Selanjutnya asumsi regresi harus diperiksa agar hasil analisis valid. Terakhir, regresi berganda membantu dalam pengambilan keputusan, tetapi perlu kehati-hatian dalam membaca hasilnya. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.